His perfect love. Have you heard of the one in heaven? Have you heard how He gave His Son? 'Cause I have found this love. I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. I believe in the one called Savior. I believe He's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that my King will come, 'cause I have found this love. I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. 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 Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. You will always be, forever you and me. Oh, nothing will ever change. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, you are my best friend, you will always be, and nothing will ever change that. And nothing will ever change that. Nothing will ever change that. You will nothing will ever change that. Nothing will ever change that. Halo adik-adik, selamat hari Sabtu. Kenalin, nama kakak Kak Rosi. Hari ini Kak Rosi yang akan bercerita untuk adik-adik semua. Kakak happy banget ya, tadi kakak bisa bernari dan bernyanyi bareng adik-adik semua. Tapi nggak cuma buat bernyanyi dan bernari aja, kita juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang luar biasa, yaitu tentang Daud dan Goliat. Sebelum kita memulai cerita kita hari ini, kakak pimpin kita di dalam doa ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami happy banget Tuhan hari ini. Kita masih diberikan kesehatan ya Tuhan. Karena dari itu kita bisa bernyanyi bersama, menari bersama, bahkan akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan berikan hati untuk kami yang fokus juga ya Bapa, mau belajar dari firman Engkau ya Bapa tentang keberanian Tuhan. Bersyukur Tuhan karena kesempatan yang telah Kau berikan ini, kami bisa bersama-sama mau belajar akan firman Engkau. Kiranya Tuhan berkati Tuhan dan sertai ibadah kami pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pada suatu hari, bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Di antara orang-orang Filistin ada seseorang yang bernama Goliat. Adik-adik tahu nggak Goliat itu seperti apa? Goliat itu memiliki badan yang tinggi, besar seperti raksasa. Wih, menyeramkan ya adik-adik. Bahkan tidak cuma seperti raksasa, dia juga memiliki suara yang menggelegar sehingga membuat bangsa Israel takut untuk melawan dia. Pada suatu ketika, Goliat datang ke depan dan menantang bangsa Israel. Ia berkata seperti ini, "Pilih satu orang bagimu untuk turun mendapatkan daku. Jika ia menang melawan aku, kami akan menjadi hamba dan takluk kepada kalian. Sebaliknya,
jika kalian kalah, kalian akan menjadi hamba dan takluk kepada kami. Nah adik-adik, mendengar hal itu, Raja Saul sangat cemas dan ketakutan. Wah serem banget ya, gimana kita bisa melawan Goliat yang memiliki perlengkapan senjata yang super lengkap dan baju zirah yang kuat. Bahkan dia seperti raksasa. Wah tidak ada yang berani melawan dia adik-adik. Sementara itu ada seorang pemuda bernama Daud. Daud berasal dari Bethlehem, Yehuda. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud sedang mengembalakan dombanya. Suatu hari ayahnya Daud meminta Daud untuk mengirimkan makanan kepada kakak-kakaknya di medan perang. Ketika ia mencari kakak-kakaknya, ia mendengarkan suara Goliat sedang menantang bangsa Israel dan mencemooh Tuhan. Daud marah, Daud tidak terima apa yang dikatakan oleh Goliat. Sedangkan ia melihat semua bangsa Israel diam saja. Wah, Daud sedih adik-adik. Nah, Daud berkata, siapa orang Filistin yang berani mencemooh barisan daripada Tuhan yang hidup? Daud sangat marah adik-adik. Dia tidak terima Goliat dengan sombongnya menantang dan mencemooh Tuhan daripada bangsa Israel. Daud dibawa menemui Raja Saul. Raja Saul mendengar keberanian Daud. Raja Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kamu bisa mengalahkan orang sebesar itu. Kamu masih muda, sedangkan dia sejak muda sudah menjadi prajurit. Tapi Daud berkata, tidak Raja. Aku akan mengalahkan orang Filistin itu. Sama seperti waktu hamba menaklukkan hewan liar. Waktu mengembalakan domba ayah hamba, aku yakin Tuhan yang akan melepaskan aku dari orang Filistin itu. Lalu mendengar perkataan Daud, Raja Saul takjub akan keberaniannya. Akhirnya Raja Saul menyetujui untuk Daud menghadapi Goliat. Daud pun diberikan pakaian perang. Tapi tahu nggak adik-adik apa yang dilakukan Daud? Daud bilang, nggak usah pakai baju perang. Karena apa? Karena kesusahan adik-adik, berat bajunya dan dia kecil jadi susah berjalan. Bayangin ya adik-adik, Daud yang masih muda, badannya kecil daripada Goliat. Dia pergi dengan berani tanpa baju perang. Sedangkan Goliat dia memakai baju yang super lengkap. Wow, ini super duper berani. Tapi kisah tetap berlanjut adik-adik. Daud mengambil ketapel dan 5 batu dimasukkan ke dalam kantungnya. Dia segera menghadapi Goliat dan saat Goliat melihat Daud, apa yang terjadi adik-adik? Goliat tertawa melihat lawan yang begitu kecil. Goliat percaya dia pasti kalah, aku yang akan menang. Lalu dengan percaya diri, simak baik-baik ya adik-adik apa yang dikatakan oleh Daud. Ia berkata kepada Goliat, engkau datang dengan tombak dan lembik, tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan orang Israel yang kau tantang itu. Tuhanlah yang akan menyerahkan kamu ke tangan kami. Setelah mendengar hal itu, Goliat bergerak adik-adik. Ia mengejar Daud. Daud pun berlari. Ia menyiapkan ketapel dan batu. Ia menarik ketapelnya dan terlemparlah batu itu. Wow. Tahu apa yang terjadi adik-adik? Batu itu mengenai dahi Goliat. Goliat terjatuh dan dia kalah adik-adik. Wow, hanya dengan batu tapi dengan keberanian Daud berhasil mengalahkan Goliat. Melihat hal itu, bangsa Filistin akhirnya lari ketakutan dan melarikan diri. Bangsa Filistin akhirnya kalah. Yeay! Sungguh luar biasa ya adik-adik. Pada akhirnya Tuhan menyertai Daud yang berani mengambil tindakan sehingga Tuhan menyertai ia untuk memenangkan pertempuran melawan bangsa Filistin. Dari cerita ini adik-adik, mari kita belajar dari sosok Daud yang sangat pemberani. Seperti yang dikatakan di 1 Samuel pasal 17 ayat 26 dan 36 yang menggambarkan bahwa Daud marah
ketika mendengar bangsa-bangsa Filistin mencemooh orang-orangnya Tuhan dan menantang Tuhan. Sehingga itulah yang menyebabkan Daud berani untuk melakukan hal yang benar, sekalipun lawannya seperti Goliat yang begitu besar dan menyeramkan adik-adik. Luar biasa ya adik-adik karakter Daud ini. Nah adik-adik, kakak mau tanya sama kalian. Pernah nggak kalian punya pengalaman yang serupa dengan Daud? Contoh nih, kalian punya teman, dia orangnya baik, tapi dia malah diolok, diejek sampai dia berasa sedih. Apa yang adik-adik lakukan? Mungkin adik-adik datang kepada dia dan membela dia dan berkata bahwa dia tidak salah, tidak boleh dicemooh, hal itu tidak benar. Apakah adik-adik berani untuk melakukan hal itu? Atau sebaliknya adik-adik, adik-adik malah berkata, aku tidak mau membela dia, aku takut diketawain atau dimusuhin, mending aku pergi aja. Pernah nggak adik-adik seperti itu? Tapi kakak percaya adik-adik setelah mendengarkan firman Tuhan terutama tentang Daud yang begitu berani, kakak yakin kita bisa menjadi sosok yang berani. Adik-adik, kakak mengajak kita semua untuk terus berjuang, belajar untuk menjadi berani. Karena apa? Tuhanlah yang akan menyertai orang-orang yang mau melakukan kebenaran. Tapi kita harus memiliki keberanian itu. Mari adik-adik, kita semangat terus melakukan kebenaran. Semangat menjadi orang yang berani. Oke adik-adik, acara kita belum selesai. Sebentar lagi kita akan menari dan bernyanyi bersama. Kakak mengajak kalian semua untuk bangkit berdiri. Mari kita semangat memuji Tuhan. Yuhuu! Siapa yang merasa kisah hari ini sangat bagus dan luar biasa? Adik-adik tahu nggak kenapa Daud dapat mengalahkan Goliat? Tentu saja karena Daud memiliki karakter yang
berani, dan juga selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Tidak seperti Goliat yang hanya mengandalkan kekuatan diri dia sendiri dan merasa diri dia yang paling hebat. Dan hari ini kakak mau mengajak adik-adik supaya kita sama-sama memiliki karakter seperti Daud, yaitu menjadi pemberani dan juga selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Oh ya adik-adik, hari ini kakak mau kasih tahu, dengan berakhir kisah hari ini, berakhir juga tema kita di bulan Juni ini, yaitu menjadi berani. Nah adik-adik, sebelum kita selesai ibadah, mari kita berdoa dulu yuk. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hari ini kami banyak belajar dari Daud. Bagaimana Daud memiliki karakter yang pemberani Tuhan. Tuhan bantu supaya kami juga bisa memiliki karakter seperti Daud. Thank you Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Roro. Hari ini Roro dan Kak Daud akan memberikan pengumuman buat kita semua. Jadi teman-teman perhatiin ya. Oke Kak Daud, pengumuman yang pertama apa nih? Hai adik-adik, pengumuman yang pertama adalah setelah ini kita akan ada fellowship bersama kakak-kakak dan teman-teman yang lainnya. Oleh karena itu, Kak Daud berharap kalian bisa join ya. Gimana cara joinnya? Kalian bisa bergabung melalui Zoom video conference. Untuk ID dan passwordnya kalian bisa menghubungi kakak-kakaknya ya. Wah seru ya Kak Daud, kita bisa fellowship sama yang lainnya. Roro tunggu ya teman-teman. Pengumuman yang kedua adalah kita akan memberikan persembahan teman-teman. Roro mengencourage teman-teman untuk bisa memberi dengan sukacita. Persembahan dapat diberikan melalui rekening yang ada di layar kalian. Nah Kak, pengumuman yang ketiga apa nih? Oke, pengumuman yang ketiga adalah Kak Daud mau mengingatkan adik-adik semua untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Kenapa? Karena Tuhan senang ketika adik-adik mau menjaga diri dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Gimana caranya? Untuk menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat, bergizi, dan teratur. Dan gimana kalau untuk jaga kebersihan? Sering-seringlah mencuci tangan dan juga menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan adik-adik semua. Kak Daud percaya adik-adik semua pasti bisa melakukannya. Wah iya Kak, Roro juga mau menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Karena Roro mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Kak Daud atas arahannya. Oke teman-teman, ayo kita berjuang bersama-sama. Nah teman-teman, saatnya kita berpisah nih. Tapi jangan sedih, karena kita akan ketemu di Zoom dan juga kita akan bertemu di minggu depan. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bye-bye. No, I won't